Halo, kamu lagi dengerin podcast resensi buku yang berkolaborasi dengan penerbit Haru, penerbit buku Asia yang ingin berbagi nilai hidup lewat buku yang mengangkat isu-isu yang bisa didiskusikan. Podcast resensi buku ini juga berkolaborasi dengan penerbit Baca, Sira Media, dan Goshen Suara Indonesia. Di episode ini, kamu akan dengerin resensi dari teman-teman yang berpartisipasi di kompetisi. Selamat mendengarkan! Halilintar tuh apaan, Pak? Itu kalau fokus. Papa, nggak mau. Wah, gila sih. Nostalgia banget itu mah. Parah. Nah, tadi yang kamu dengar itu adalah pas aku naik biang lala di Dufan bareng papa sama mamaku. Seingatku tahun 2017. Dan jujur itu pertama kalinya naik biang lala dan deg-degan pas udah di atas. Soalnya pas lihat ke bawah itu tinggi banget asli. Nah, kenapa ada rekaman tadi? Karena aku mau membahas buku dari Minato Kanae yang berjudul Ferris Wheel at Night. Halo, kenalin, namaku Jessica Loren Chandra, atau kalian bisa sebut Jessica. Oke, sekian perkenalannya. Langsung ke bukunya aja ya. Jadi, buku ini diterbitkan oleh penerbit Haru, dan yang aku baca sekarang baru cetakan pertamanya pada bulan September 2021. Buku ini berjumlah 428 halaman dan bersubgenre Iyamisu. Iyamisu sendiri menurut Wikipedia adalah fiksi misteri yang berhubungan dengan episode mengerikan dan sisi gelap manusia. Kebanyakan sisi gelap manusia yang dia angkat Minato Kanae adalah pikiran buluk manusia. Dan sama pembaca Jepang, Minato Kanae dijuluki Ratu Iyamisu karena sukses dalam membuat cerita subgenre ini. Pikiran buluk manusia adalah hal yang gak ditunjukkan sama semua orang pastinya secara langsung. Dan aku pun juga begitu. Makanya pas baca buku Minato Kanae, pasti kalian tuh ngerasa, aduh, kenapa part ini yang muncul sih? Gak enak banget bacanya. Hayo, bener gak? Buku Ferris Wheel at Night sudah diadaptasi menjadi serial dorama dalam Jepangnya yang tayang pada tahun 2013 dan sudah diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Ada Jepangnya, yaitu Yako Kanransha, dipublish oleh Futabasha tahun 2013. Ada juga dari Korea, Thailand, dan Vietnam. Oke, sinopsisnya kayak begini. Jadi, ada seorang kepala keluarga yang terbunuh dan istrinya, atau sebagai tersangka, dalam tanda kurung, menyerahkan diri ke polisi. Nah, yang jadi pertanyaannya, anak-anak mereka mau dipanggil apa nih sama masyarakat? Anak korban pembunuhan atau anak pembunuh? Waduh, terus gimana nih peran para tetangga setelah kasus terjadi? Nah, pertanyaan ini yang membuatku tertarik sama buku ini. Dalam kasus tadi, keluarga yang dimaksud adalah keluarga Takahashi. Gak cuman Takahashi aja nih, tapi ada keluarga lain. Kenalin, namanya keluarga Endo dan Kojima Satoko. Untuk Kojima Satoko, kenapa kok gak ada keluarga di depannya? Karena yang lebih ditonjolin di cerita ini lebih ke Kojima Satoko seorang. Sebenarnya dia ada keluarga, tapi jauh dari tempat tinggalnya dia. Menurutku, di sini nggak ada yang namanya tokoh utama, karena semua keluarga di sini berperan baik dalam cerita. Baik yang dikit bagiannya, yaitu cerita Kojima Satoko, maupun yang banyak, yaitu dari keluarga Takahashi sama Endo. Ada perbedaan jauh antara keluarga Takahashi dan Kojima Satoko dengan keluarga Endo. Nah, keluarga Takahashi sama Kojima Satoko itu kaya.
Sedangkan keluarga Endo itu kurang karena punya rumah yang jauh lebih kecil dibandingkan mereka. Jadi, ketika keluarga Endo lihat rumah mereka itu langsung minder karena berbeda banget sama rumah sendiri. Nah, dari cover buku digambarkan siluet perempuan yang berwarna senja merah menghadap ke kanan, pakai baju kimono. Terus rambutnya itu diangkat, buat penataan rambutnya dikepang. Nah, ini disclaimer dulu ya, ini dugaanku aja. Karena penerbit Haru belum bilang makna dari cover buku ini tuh apa gitu. Nah, terus di bawahnya itu kan ada siluet laki-laki yang arahnya sama juga seperti perempuan tadi. Ada orang yang lagi pegang piala di dalam siluet itu. Terus di bawahnya ada siluet seorang laki-laki dewasa lagi telepon. Kayaknya ya. Ada rumah tingkat 2, terus ada lampu merah di dalam siluet itu. Yang lainnya ada biang lala, garis polisi, basket, vas pecah, terus bunganya kelempar, dan ada hutan. Menurutku ini ngegambarin keluarga Takahashi. Soalnya, jelas dari sinopsisnya, kepala keluarganya dibunuh dan buktinya ada garis polisi. Terus aku yakin perempuan yang jadi siluet utama itu istrinya, yang posisinya nunduk ke bawah kepalanya, mengisyaratkan kalau dia itu menyesal, dan aku rasa ya, tatapan matanya itu kosong. Lalu ada siluet laki-laki dewasa, itu pasti suaminya, dan ada bunga di atas kepalanya, mengisyaratkan kalau suaminya sudah meninggal. Karena kalau ada orang meninggal dan kita mengunjungi makamnya, pasti ada bunga yang ditaburin atau taruh bunga favorit orang tersebut sebelum meninggal di makamnya. Juga posisi biang lalanya itu diambil atasnya aja, mengisyaratkan keluarga Takahashi ini kaya. Karena kalau kita naik biang lala kan, kita pasti ada waktu di mana biang lala itu bakal naik ke puncak, dan di situ kita bakal ngeliat pemandangan indah dari atas. Seperti yang ku jelasin sebelumnya, bahwa keluarga Takahashi ini kaya. Dan ibaratnya, pemandangan indah itu sama halnya yang dirasakan keluarga Takahashi. Hidupnya serba berkecukupan, punya keluarga yang mapan, sekolahnya bergengsi, punya prestasi banyak, dan lain-lain. Terus ada vas pecah yang menandakan ada perseteruan di rumah keluarga Takahashi. Nah, kita berpindah ke daftar isi yang berjumlah 8 bab. Dari bab 1 sampai 6, itu judulnya keluarga Takahashi, Endo, sama Kojima Satoko. Sedangkan bab 7, judulnya Bukit Hibari. Dan bab 8, judulnya ada biang lala sama Kojima Satoko keempat. Very Sweet at Night, ini bakal relate sama kalian yang sama tetangga itu jarang nyapa satu sama lain. Misalnya, kalau kalian keluar dari pagar rumah, terus kebetulan juga tetangga kalian keluar dari pagar rumah. Ya, mau gak mau, karena udah ada pada depan pastinya nyapa dong. Karena gak enak sama tetangga. Karena saking gak kenalnya sama tetangga jadinya kagok gitu kan. Pas waktu buka pintu tuh. Gitu kan. Nah, aku pun juga begitu. Jarang ada interaksi sama tetangga. Pas kasus keluarga Takahashi, itu juga begitu. Para tetangga itu gak terlalu akrab satu sama lain. Jadinya, mereka hanya menilai dari suara-suara yang bermunculan. Contohnya, teriakan, terus ada benda jatuh. Ya, mungkin kalau kita pikirnya, alah itu kejadian wajar. Kita juga pernah lah pasti. Habis ada benda jatuh, ya kita betulin kayak biasa. Tapi ya, belum tentu. Bisa jadi ada suatu kejadian yang besar di dalam rumah itu. Juga di Very Sweet at Night, bakalan ada yang menceritakan tentang mau masuk sekolah negeri atau swasta. Nah, kalau di Indonesia kan sampai sekarang pun perdebatan antara mana yang lebih bagus sekolah negeri sama swasta itu
masih dijaga ya sampai sekarang. Entah itu dari fasilitas sekolahnya, akreditasinya, cara pembelajarannya gimana, dan lain-lain. Ini bakal relate sama makanya mungkin sekarang mau masuk SMP atau enggak SMA. Bahkan universitas sih. Soalnya di sini diceritakan tentang permasalahan tersebut. Kalau nggak berhasil masuk sekolah yang diinginkan, takutnya dipandang sama sekitar, nggak pintar anaknya. Jadinya overthinking sama pandangan masyarakat. Oke, lanjut sekarang ke kelebihan dalam cerita ini ada 2. Yang pertama itu kabar bagus buat kalian yang pengen baca buku yang ada unsur pembunuhan, tapi nggak sadis. Karena di Ferris Wheel at Night sendiri nggak ditunjukin proses secara detail gimana bunuhnya. Kan kalau di novel lain, misalnya ada kalimat gini, dia membunuhnya memakai pisau, hingga semua organ tubuhnya dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam koper. Lalu jangan lupa jari-jarinya dipotong dan dijadikan hiasan dalam rumahnya. Kan itu sadis ya? Tapi di cerita Ferris Wheel at Night nggak sesadis itu kok. Yang kedua, untuk segi gaya bahasa, ada majas personifikasi, yaitu lampu merah menyorot seolah-olah mengejar Mayu dari belakang. Kedua, begitu membuka pintu kamar paling ujung, ia disambut udara dingin, seolah baru saja membuka pintu lemari es. Ketiga, isi kepala Mayu tiba-tiba kosong, tubuhnya serasa diselimuti plastik bening. Ada juga hiperbola, penyakit tanah miring. Ada sarkasme, keluar kau nenek kampungan. Yang kedua, goblok apa gimana sih kau itu? Semahal-mahalnya poster ya 5.000 yen kan cukup. Ada pula asosiasi. Yang pertama, sekujur tubuhnya seperti diguyur lem cair yang perlahan-lahan mengeras. Pasan apa ini? Ada antonomasia. Emak Glitter adalah julukan Ayaka untuk Kojima Satoko, merujuk pada posetnya. Yang kedua, Ayaka memang menjuluki Shinji Takabon dengan maksud mengejeknya sebagai tuan muda keluarga Takahashi. Nah, dari banyaknya gaya bahasa dalam cerita Ferris Wheel at Night, yang bikin aku tertarik adalah ungkapan dari tokoh Mayu dan Ayaka. Mereka anggota keluarga Indo. Soalnya, aku baru pertama kali dengar ungkapan penyakit tanah miring. Sama, tubuh serasa diselimuti plastik bening. Dan ini unik ya menurutku. Beberapa kali memang disebutin ungkapan kedua tadi di cerita ini. Dan dijelasin juga kenapa mereka mengucapkan kalimat tersebut. Setelah tahu maksudnya itu apa, aku jadi bisa ngebayangin sih apa yang dialami mereka saat itu. Lalu kekurangan dari cerita ini ada 2. Yang pertama, gak ada catatan kaki sama glosarium di akhir halaman buku. Soalnya ada beberapa istilah memang yang aku kurang ngerti artinya tuh apa. Misalnya, ada kata hikikomori, tanda bata, kerang shijimi, futon, show house, distribusi Gauss, dan lain-lain. Yang kedua, kelemahannya adalah ini kan judulnya Ferris Wheel at Night. Tapi sayangnya artinya judul ini itu kurang dibahas di buku. Jadinya aku nggak paham hubungannya sama kasus ini tuh apa sih sebenarnya. Ada perasaan yang campur aduk pas aku baca cerita ini. Tegang iya, kaget iya, kagum iya, bahkan sampai mual sih. Tapi nggak sampai muntah lah. Ya kali. Inti pesan moralnya itu yang pertama adalah jangan berkata kasar sama ortu. Yang kedua, kalau yang ku tangkep, kalau misalnya tetangga lagi dalam kondisi yang buruk, setidaknya sih bantu, walaupun itu sedikit. Bisa jadi walaupun sedikit, itu bermakna bagi tetanggamu. Untuk rate-nya, aku kasih 8,5/10. Sekian. Aku Jiska Chandra, pamit mau pulang naik angkot dulu. Salam, pemburu diskon 80%.